kalian bayangkan jadi si Adinda lagi di kamar selesai sholat ini ya, mau tidur, seharian kalian capek ngerjain tugas, tiba-tiba mau dipeluk kalian sama si Kunti. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, seperti biasa di malam Jumat ini Nadia akan kembali menceritakan pengalaman horor Wawa semuanya. Ini adalah video yang paling kalian tunggu-tunggu setiap minggunya ya kan. Dan sebelum aku mulai ke kisahnya, aku mau ngucapin makasih banyak buat kalian yang sudah menyempatkan waktu kalian untuk bisa menceritakan atau berbagi pengalaman horor kalian kepada kami, untuk kami bisa menambah koleksi cerita horor kami ya kan. Udah part 13 aja ini ya. Dan buat kalian yang nggak mau ketinggalan kisah Wawa sebelumnya, langsung aja cus ke playlist aku, udah aku sediain di bawah. Di playlist kisah horor Wawa tuh ada tuh part 1 sampai sekarang yang nggak kalah menyeramkannya. Dan di malam ini aku akan kembali menceritakan 3 kisah horor yang nggak kalah seramnya juga pasti dari cerita-cerita sebelumnya ya Wak ya. Pasti nggak bakal nyesel kalian dengarnya, karena ada salah satu Wawa yang juga menyertakan video serta foto dari pengalaman horornya dia ini Wak. Jadi apa-apa aja kisahnya, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah pertama yang bakal aku ceritain ini datang dari Wawa aku yang bernama Adinda dari Jepara. Halo Adinda, halo Jepara, apa kabar kalian? Jadi sebelum aku masuk ke cerita intinya nih Wak ya, si Adinda ini bilang kalau memang sebenarnya dia ini waktu kecil tumpul tuh kayak nggak sensitif dengan hal-hal gaib gitulah sama kayak aku. Sampai akhirnya pas dia SMP dan mondok di asrama, dia ini pernah lah mimpi didatangin oleh orang yang mengaku kakaknya. Nah di saat itu si Adinda ini heran kan, karena Adinda ini anak pertama Wak, sejak kapan dia punya kakak gitu. Ternyata setelah ditanya sama ibunya, dulu sebelum ada Adinda, ibunya ini pernah hamil 4 bulan dan keguguran. Nah semenjak didatangi kakaknya inilah Wak, si Adinda ini mulai peka terhadap hal-hal gaib, makin tajam gitu dia udah mulai bisa nih ngelihat secara langsung bentuk mereka yang begitu seram, dan bahkan pernah mengikuti Adinda ke rumah. Nah kisah yang bakal aku ceritain sekarang ini adalah tentang sosok yang ngikutin Adinda ini Wak. Jadi tahun kemarin itu Wak, Adinda ini baru pulang dari kampusnya. Dia pulang pas maghrib memang, dan rencananya mau melanjutkan mengerjakan tugas kuliahnya di kamar. Nah Adinda ini Wak tinggal sama orang tuanya ya, bukan ngekos. Dan di rumah ini pun ada adeknya Wak ya, 2 beradik mereka ini. Nah lanjut lagi, sekitar jam 10 malam waktu lagi ngerjain tugas itu Adinda lapar mau makan. Nah karena nggak ada makanan pada saat itu di rumahnya Wak, dia pun keluar rumah lah dan jalan ke warung di dekat rumahnya yang memang masih buka pada saat itu, buat cari makanan atau mie instan aja lah buat ganjel perut ya kan. Nah waktu mau jalan ke warung itu Wak, ada pertigaan. Nah pertigaan gang tempat tinggal Adinda ini emang agak seram Wak, karena memang lokasinya ini berada di dekat bekas rumah yang memang udah dibongkar dan masih tersisa sumur, yang di sampingnya ada pohon rambutan Wak, dan posisi daun-daun pohon rambutan ini memayungi jalanan gitu, kebayang ya. Nah karena rumah tersebut udah nggak ada kan, udah dibongkar tuh, jadi lahannya pada saat itu udah dijadikan kayak kebun pepaya gitu. Nah awalnya pas Adinda lewat gang tersebut buat ke warung ya, dia belum ngerasain apa-apa nih. Tapi Wak pas sudah mau balik nih, mau belok ke gang itu, Adinda ini tiba-tiba aja ngerasa kayak ada yang manggil dia gitu, Adinda. Nah pada saat itu si Dinda ini mikir kalau orang warung atau penjaga warung yang lagi manggil dia kan. Dia tengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa Wak, bahkan warungnya pun udah mulai mau tutup. Nah udahlah kan, dia lanjut jalan lagi nih. Kemudian pas udah masuk gang dan tepat di bawah pohon rambutan itu Wak, Adinda ini ngerasa kalau cincinnya hilang. Lepas aja gitu dari tangannya, entah kemana, dicari lah sama dia kan. Pokoknya cincinnya harus ketemu, karena cincin itu tuh cincin kembaran dia sama sahabatnya, jadi kayak tanda best friend lah gitu. Dicari-cari gitu ke tanah kan, sampai turun ke selokan Wak. Bahkan dia pun sempat nyingkap daun-daun kering tuh, siapa tahu ketendang sama dia ke bawahnya ya kan. Berani kali pula, ya Allah. Udah dicari terus sama dia, nggak ketemu-ketemu kan Wak. Setelah sekitar 15 menit lah si Adinda ini nyari-nyari, dia istirahat bentar, capek, pinggangnya pegal, udah ngebungkuk-bungkuk dari tadi kan nyari si cincin itu, sampai keringetan dia tuh Wak. Nah di saat si Adinda ini ngelap keringat di dahinya, tiba-tiba dia ngerasain ada dingin logam di dahinya. Jadi kan dia nyeka keringat di dahi itu Wak pakai tangan kan, ada kerasa kayak dingin-dingin logam. Waktu dia tengok ke arah tangannya, ternyata cincinnya masih ada di jari dia. Lah mikir ya kan, lah terus aku dari tadi bungkuk-bungkuk sampai turun-turun ke selokan ini ngapain? Ternyata cincinnya ada di tangannya. Tadi dia tahu persis kalau cincin tuh hilang gitu Wak. Dah nyawa nih ya. Sampai sekitar ya beberapa detik lah itu si Adinda sempat marah-marah sendiri kan, nyalahin diri dia sendiri. Kok bisa hilang kau? Apa aku yang salah tengok? Tapi aku yakin kali tadi nggak ada di jari aku. Nah pas inilah Wak, dia mulai ngalamin hal aneh selanjutnya. Karena tiba-tiba aja ada tetesan air dari atas ya, kayak tetesan air hujan yang paling kecil lah gitu Wak. Dilap muka ya, karena dia basah kan. Waktu dia julurin tangannya ke depan, kayak nadahin tangannya nih, dia nggak ngerasa kalau hujan turun, tapi muka sama rambutnya udah basah Wak, macam hujan ada di atas kepala dia aja nih. Nah tangannya ditadahinnya nggak ada setetes air pun, jangankan tetesan air Wak, embusan angin dingin pun nggak ada gitu. Disitulah si Dinda udah mulai was-was kan, ditengoknya lah kira ke atas pohon. Set. Dan kalian tahu apa yang dia lihat Wak?
Adinda lihat ada sosok mbak-mbak bajunya putih lusuh, Wak. Ada bercak darah sih. Lagi bergelantungan dengan kepala di bawah dan rambutnya itu menjulur ke bawah. Kalian tahu kan? Jadi kayak kelelawar. Kepala di bawah tanpa tangan tapi, Wak. Kayak kelelawar bergelantungan. Wajah si mbak-mbak itu pucat, Wak, kebiruan. Bahkan mata sebelah kanan itu kayak mengeluarkan darah dan berbau anyir. Si Mbak Kunti yang bergelantungan itu ngapain dia? Senyum dia ke arahnya siapa itu? Si Adinda. Dia senyum ya kan, rambutnya yang basah nih tetap mengeluarkan angin air. Terus ngapain dia? Dia bayun-ayun pelan itu, Wak. Ngayun-ngayun, enggak ada tangan, enggak ngayun-ngayun deh. Sambil bilang apa? Hai manis, pinjam selimutnya dong. Bisa nggak kalian bayangin? Ada bergelantungan. Hai manis. Aduh ya Allah, kebayangin ya Allah, maafin aku. Kalian bayangin aja, takut kan? Apalagi si Adinda langsung lemas dia, Wak. Mau nangis tapi nggak bisa, lari juga udah nggak bisa, lemas kali kaki ya. Mau teriak pun nggak ada tenaga, Wak. Nggak ada tenaga. Dia cuma bisa apa ya? Jalannya sempoyongan gitu pelan-pelan sampai ke rumah, Wak. Bahkan buat ngomong salam masuk rumah itu udah gak sanggup lagi si Adinda nih. Nah dah lah ya, sampai dia di rumah, dia langsung masuk kamar, dia duduk diam bentar kan, minum dia bentar. Nah dia mulai nih nenangin diri dia kan. Setelah udah mulai tenang, dia ada beli mie instan tuh. Pergilah dia nih masak mie. Udah selesai masak, dia balik lagi ke kamarnya, duduk di meja belajarnya ya kan. Karena memang ada tugas yang harus dikerjakan ini. Nah posisi meja belajar Adinda ini, Wak, bersebelahan sama pintu yang lagi kebuka gitu. Nah saat itu udah sekitar jam 23.48. Nah waktu itu Adinda nengok adik dia kebangun, terus jalan ke kamar mandi. Adinda nengok itu, ya udah dia lanjut makan mie dia kan, sambil dia ngedit tugasnya lah gitu. Sesekali dia tengok lagi ke adik ya kan, adiknya yang lagi di kamar mandi itu, udah keluar belum, kayak gitulah, ngecek biasa. Nah pas si Adinda udah selesai makan, Wak, tiba-tiba adiknya manggil Adinda dengan keras, "Mbak!" Katanya, "Kau liatin apa sih? Aku mau minta mie kau dikit aja udah kau habisin, ya Allah pelit kali," kata adek. Nah di situ kaget lah si Adinda lah. Loh, kapan adek aku sampai di kamar aku ini? Bukannya tadi kau ke kamar mandi? Kok cepat kali? Perasaan tadi kau tunggu-tunggu kau keluar dari kamar mandi, kok udah di samping aku aja kau. Kapan kau kesini, Dek? Katanya kan. Adeknya jawab, "Dari tadi, Mbak. Waktu aku bangun tidur aku cium mie kau, enak kali aku samperin kau. Tapi Mbak ngapain malah ngadep terus ke arah belakang kamar mandi?" Kata, "Aku panggil-panggil kau malah sok-sokan gak dengar kau, ya pelit kali. Padahal aku tepuk-tepuk kau, Mbak, untuk minta mie instan kau. Aku mau ngerasa lapar juga aku. Kau lihat apa?" Kata adek ya. Terkejut lah si Adinda kan. "Hah? Aku dari tadi di kamar loh. Kalau ini," kata adeknya, "terus tadi ke kamar mandi siapa?" Dan kalau adeknya memang dari tadi di samping dia, kok dia nggak bisa ngelihat apapun. Jangankan lihat, Wak, denger aja enggak. Dan terus yang dilihat adeknya ngadep ke arah belakang kamar mandi itu siapa? Jadi adeknya si Dinda ini ngelihat Dinda lagi ngadep pintu kamar mandi ya kan. Kesian ke bulu adeknya minta makan, Mbak dia ngadep ke kamar mandi. Padahal si Dinda jelas dia lagi makan lahap aja itu, Wak, di depan laptop dia. Jadi kayak ada dua setan gitu nggak sih? Adinda nengok adek ke kamar mandi, padahal adek di sebelah dia. Adeknya nengok si Dinda pergi ke kamar mandi, padahal Dinda ada di meja belajar dia kan. Nah di saat itu Adinda milih buat diam aja daripada adek takut ya kan. Dibilangnya lah ke adek, "Udahlah, nggak tahu Mbak tadi ngapain ya," kata. "Udah sana balik tidur, nanti kok susah pula bangun subuh. Tidur sana," katanya kan. "Dah lah, balik lah adek naik ke kamar, kesian lah aku nggak dapat mie rebus kan, enak kali padahal itu." Dah Adinda pun ya epicnya dia tetap ngelanjutin tugasnya, Wak. Kalau aku tinggal itu tetap dia lanjutkan deadline mungkin. Di keheningan malam itu cuma ada suara keyboardnya si Adinda aja. Dah sampai jam 1, 2, 3 pagi, Wak. Tugas Adinda pun hampir selesai, tinggal kurang bab kesimpulan sama penutup aja kan. Nah karena tugas tersebut memang harus dikumpulkan sesegera mungkin, jadi mau nggak mau malam itu Adinda ini harus menyelesaikan tugasnya. Nah nggak lama sekitar itu jam 1.43 pagi Adinda ini udah mulai ngantuk kan. Akhirnya pergi dia ke dapur, dia bikin kopi hitam nih biar melek matanya. Nggak lama dia bikin kopi tuh, cuma beberapa menit lah, bahkan nggak sampai 5 menit. Dah dari dapur dia balik lagi ke kamar. Nah pas lagi naruh kopi di atas meja belajar itu, kalian tahu, langsung nangis seketika si Adinda ini, Wak. Nangis dia kejar. Nah kenapa dia nangis, Nat? Jadi, Wak, aduh ya Allah nyeseknya, file Microsoft Word-nya si Adinda ini, tugasnya si Adinda itu bersih, nggak tersisa. Dicoba itu kan Ctrl Z kan untuk nge-undo gitu, Wak. Nggak muncul tulisan Adinda yang udah sepanjang tadi tuh, Wak. Bahkan judul dokumen Microsoft Word-nya itu juga tidak bertuliskan judul tugasnya, hanya bertuliskan dokumen. Kalian tahu kan yang Ctrl New File New Microsoft Word baru dibuka, kayak gitu. Gimana nggak nangis kejar si kawan ini, Wak? Tugas tuh udah harus segera dikumpulkan. Dia udah jungkir balik semalaman ngerjain tugasnya, malah diisengin kayak gitu. Kamar dia nih kosong, Wak, pintu depan terkunci, bahkan kamar-kamar lain pun ketutup. Kalaupun ada orang dia pasti akan tahu karena kamar dia ini selurus sama dapur. Dan dia juga lihat kok laptop itu masih hidup gitu, ha? Disitulah si Adinda ini pun berasumsi bahwa mbak-mbak yang bergelantungan tadi lah yang udah ngapus file tugas dia ini. Gak lucu, Mbak kau. Aku bayangin tuh gimana nyesek, udah capek-capek bikin skrip ke kontrol Adel sama dia, kurang aja.
Di situ mau nggak mau ya Adinda harus ngulang lagi lah tugasnya dari awal kan Wak ya. Dan nih udah dimulai lah lagi dengan kantuk-kantuk itu dan masih menangis dia kan. Nah sekitar 10 menit si Adinda nih mulai ngerjain tugasnya lagi Wak. Tiba-tiba ada yang manggil dia. Mbak kata, dingin dengan suara yang lirih gitu. Kok aku merinding ya? Waktu dengar itu si Adinda pun merinding juga Wak. Karena kalau keluarga dia yang manggil pun pintu kamar tuh ketutup semua, nggak ada yang kebuka. Jadi nggak mungkin kan dia bisa dengar suara itu Dan dia yakin itu bukan suara adeknya, bukan suara ibunya, apalagi suara bapaknya. Nah terus setelah itu jendela kamar Adinda tuh tiba-tiba diketok 1 kali, tok gitu. Dan dilanjutkan setelah beberapa detik sebanyak 4-5 kali ketukan. Ya, karena penasaran kan si Adinda, dia cobalah lihat keluar. Kali aja mungkin maling. Berani kali kok Dinda. Terus pas si Dinda buka ordennya Wak, ternyata dia ngeliat Mbak Kunti tadi itu yang dia lihat di pertigaan gang. Ternyata Mbak Kunti itu ngikutin Adinda ke rumah Wak, dengan posisi yang sama, ngegelantung terbalik ini ya, kepala di bawah kaki di atas, dengan suara tetesan air gitu. Dan sambil berkata, Mbak, dingin. Dia dengar kayak gitu, dia nengok kayak gitu, langsung lah ditutupnya lagi horden sama si Adinda ini kan. Dan dia balik lagi ke kursi belajarnya Wak. Aku udah cabut itu ke kamar mak bapak aku. Dia terus tuh berdoa ayat kursi pendek semua lah pokok dibaca sama dia. Pokoknya si Dinda ini mencoba memfokuskan pikirannya untuk bisa menyelesaikan tugasnya ini Itu waktu lagi doa Wak, suara tuh tetap masih ada. Suara tetes air sama suara si cewek itu, Mbak, dingin, masih ada. Dia coba lah nggak menghiraukan suara itu kan. Itu suaranya masih jelas Wak. Makin digedein doanya makin jelas itu suara. Terus yang epicnya lagi si Kunti ini bukan bilang dingin lagi, dia bilang apa? Mbak, dingin, minta selimut. Terus ada kayak suara gesekan kain pakai tanah lah gitu, kayak mau disamperin ya si Dinda ini Wak, tetap nggak dihiraukan sama si Dinda. Dia baca doa aja terus kan. Intinya dia ini harus tetap nyelesain tugasnya. Tetap dia nahan rasa merindingnya tuh Wak ya. Sampai akhirnya terdengar suara azan subuh. Udah sampai azan nih Wak. Gak lama setelah azan berhenti, ibunya Adinda pun bangun lah buat sholat kan. Dan memang mau ke kamar mandi buat uduk. Nah jadi posisi pintu kamar Adinda ini kan kebuka Wak. Dan posisi meja belajarnya kan dekat sama pintu kan. Ini pintu nih meja belajarnya. Nah berhadapan dengan meja belajar tuh ada kasur dengan kelambu putih itulah yang ngelilingin kasur kan. Jadi barang-barang yang ada di atas kasurnya Dinda tuh bisa terlihat tapi agak buram kan karena kelambu itu kan. Jadi si Adinda ini duduk memunggungi kasur ya Wak ya, kebayang. Nah di saat itu Wak, ibunya yang lihat si Adinda ini masih terjaga, dia cuma bilang, Mbak, sholat dulu, nanti dilanjutkan lagi. Sekalian itu temannya juga disuruh sholat subuh. Nah pada saat ibunya selesai ngomong ini, Adinda cuma bilang, ya Bu. Tapi kok ada ucapan yang aneh dari mama aku ya. Teman siapa? Aku dewean di kamar gue. Teman siapa? Kata dia, tengok ke belakang Wak, nggak ada siapa-siapa. Sudah tanya sama mamanya, teman siapa Bu? Ibunya pun bilang, tadi loh itu yang di kasur sambil duduk megang kaki terus selimutan kayak orang kedinginan. Nah Dinda yang kaget dulu, nggak ada Bu, aku dari tadi sendirian di kamar ini. Teman siapa? Nah ibunya pun jadi ikutan kaget kan sambil bilang, lah yang tadi di kasur tuh loh Ndok, siapa lagi kalau bukan teman kamu? Kata Adinda bilang, wah nggak, iya ini tadi di luar udah masuk ke dalam kau ya. Nah langsung dia pergi ambil wudhu buat sholat kan Wak. Udah ambil wudhu, dia masuk kamar sholat si Adinda. Nah tugas sudah selesai, sholat udah, dia pengen tidur. Nah pas si Dinda nih naik kasur Wak, kagetnya si Dinda karena apa? Kasur, selimut, bantal, bahkan boneka-boneka yang ada di atas kasur itu basah semuanya. Cuma guling aja yang kering Wak, karena posisinya jatuh dari kasur. Ini yang jatuhin guling ini pun dia nggak tahu siapa. Tanpa pikir panjang lagi kan ya, Dinda udah bisa nebak lah pelakunya siapa kan. Siapa lagi kalau bukan Mbak Kunti tadi. Nah di sini nih Wak, dah Adinda pun akhirnya ngeliat nih ke sekitaran kamarnya. Udah agak takut nih kan. Nah di saat itulah Wak, si Dinda ngeliat ke atas dan dia melihat lagi si Mbak Kunti itu lagi bergelantungan dengan posisi yang sama di langit-langit kamarnya Adinda. Tapi kali ini Wak, dengan wajah yang berlumuran darah dan wajah yang sengaja diperlihatkan sambil berkata lirih apa? Dingin Mbak, sini peluk. Kata, ya Allah ya, sambil berayun-ayun pelan gitu Wak, dan tersenyum sambil mengeluarkan tangan dia nih ingin meluk si Adinda. Sini Mak gitu. Adinda deh kok terus teriak, dia lari ke kamar mamanya. Dia nggak peduli lagi laptopnya, ku hapus lah itu. Nangis si Adinda di kamar mamanya Wak. Kalian bayangkan jadi si Adinda lagi di kamar selesai sholat ini mau tidur, seharian kalian capek ngerjain tugas, tiba-tiba mau dipeluk kalian sama si Kunti. Seminggu Wak si Adinda nggak berani lagi balik ke kamar. Bahkan buat ngambil baju sama handphonenya aja atau barang-barang di kamar dia minta tolong, Pak tolong ambilkan di kamar, aku nggak mau lagi balik ke kamar itu. Ya Allah ya Rabbi. Wah ini kalau tugasku nggak dapat nilai A nih,
Adinda, aku yang nyesek ya, cincin kau sempat hilang, masuk kau ke selokan ya kan, ditengokin kau kayak gitu, tugas kau sempat dihapus, udah mana aku mau dipeluk lagi kan, gak nilaimu, aku yang nyesek, sumpah. Nah, kisah kedua yang bakal aku ceritain ini datang dari wawa aku yang bernama Putri dari Palu. Halo Putri, halo Palu. Dan yang epic dari cerita Putri ini, Wak, dia menyertakan video sama fotonya. Nah, cerita yang diceritain oleh Putri ini sebenarnya adalah cerita yang dialami adiknya, Wak, namanya Ayu. Jadi Putri ini 4 bersaudara. Si Putri yang pertama, anak kedua namanya Kiki, anak ketiga namanya Doka, nah anak terakhir ini namanya Ayu. Nah, jadi ini cerita tentang si adik bungsu, Wak, ya. Nah, Putri ini bilang kalau Ayu ini bisa dikatakan IndiHome, Wak, atau indigo, karena dia ini mampu melihat bahkan mendengar suara-suara dari makhluk tak kasat mata. Jadi pada suatu hari, Wak, Ayu ini baru balik dari kampus. Saat itu hari udah mulai senja lah dan azan maghrib sudah dikumandangkan. Nah, sesampainya di rumah, Ayu ini bergegas mandi dan dia langsung tidur. Tidak seperti biasanya, Wak, Ayu ini selalu sholat tepat waktu. Tapi pada saat itu, Wak, Ayu tidak melaksanakan sholat maghrib. Ayu mandi, dia langsung naik ke tempat tidur, dia tidur. Alasannya memang karena dia capek kali setelah mengikuti kegiatan ekstra di kampusnya. Nah, seperti biasanya, Wak, Ayu ini tidur selalu dengan suasana kamar yang gelap dan hanya ada lampu AC aja yang nyala. Kalian tahu kan ada lampu AC yang warna merah atau biru atau hijau atau kuning-kuningan tuh loh, Wak. Cuman itu aja. Nah, sekitar setengah jaman gitu tiba-tiba Ayu teriak, "Bunda!" katanya. Manggil mama ya. Mereka semua yang ada di rumah pun kaget lah kan, langsung menuju ke kamarnya Ayu yang pada saat itu memang tidak terkunci. Nah, setibanya di kamar Ayu, karena memang pada saat itu suasana kamar si Ayu tuh gelap, Putri langsung nyari saklar lampu untuk nyalain lampu ya kan, cetak gitu. Nah, di saat lampu sudah menyala, Putri ini pun melihat lah. Pada saat itu posisinya si Ayu ini lagi duduk dengan memandang ke arah kakinya. Sambil ketakutan si Ayu ini kan, akhirnya Ayu bilang, "Tadi Kak, ada seorang wanita pakai kebaya, pakai kayak tudung gitu. Mukanya pucat. Dia narik kaki Ayu sambil dia ketawa seolah-olah mau nyeret Ayu nih, Wak, Kak, dan mau menjatuhkan Ayu dari tempat tidur," kata dia. Nah, Putri ini pun akhirnya langsung ngecek lah kamarnya si Ayu ini kan, sampai ke kolong tempat tidur dicek ya. Nah, di saat ini Putri ngomong, "Nggak ada apa-apa, Dek. Mungkin kau cuma mimpi aja, Nak." Bunda mereka pun juga menimpali, "Makanya sayang, berdoa dulu sebelum tidur. Udahnya kau tidur maghrib pula, nggak sholat dulu." Nah, di saat itulah Ayu nggak berani lagi melanjutkan tidurnya. Dia langsung bergegas ngambil air wudhu. Dia langsung melaksanakan sholat maghrib kan. Nah, setelah sholat maghrib ini, Putri ini balik nanya ke Ayu, "Kok bisa kau ngelihat dengan jelas kalau ada orang yang mau narik kakimu? Sama kok bisa menjelaskan detail bentuk dan rupanya dia, padahal kan suasana kamar kok gelap?" Iya kan, terakhir kan memang dia matiin lampu, cuman ada lampu AC aja yang ternampak kan. Nah, terus Ayu jawab, "Iya Kak, aku tahu. Seingat aku pun lampu udah aku matiin sebelum tidur. Kan Kakak tahu aku nggak bisa tidur kalau terang kan. Cuma memang tadi Kak, waktu perempuan itu narik kaki aku, kamarku tuh tiba-tiba terang. Kayak lampu kamar aku tuh udah dihidupin gitu loh. Nah, pas Kakak sama Bunda buka pintu kamar aku, barulah itu suasana kamarku balik gelap lagi. Sampai akhirnya kakak nyalain lampu." Nah, sejak saat itulah, Wak, Ayu sering mengalami gangguan-gangguan, bahkan semakin jelas. Ayu juga jadi sering susah tidur dan kebangun tengah malam. Sampai suatu malam nih, Wak, sekitar jam 2 malam, Ayu ini nggak bisa tidur. Dia mainlah handphone ya kan. Dibuka-buka sosmed dia. Biar matanya ini capek terus bisa tidur mungkin ya. Nah, pas lagi mainin handphone dia ini, baterai handphonenya lowbat. Jadi Ayu ini pun mau ngecas handphonenya. Nah, karena jarak colokan sama tempat tidurnya si Ayu ini agak jauhan, sekitar setengah meteran lah gitu, ditarik lah itu kan colokan roll dari colokan induk di dekat pintu kamarnya yang ke bawah tempat tidurnya. Niatannya dia mau nyolokin adapter charge. Tapi Wak, tiba-tiba pada saat itu colokan rollnya itu seperti ada yang narik gitu menjauh dari si Ayu, Wak. Padahal di kamar itu cuma dia sendiri. Nah, karena memang kamarnya ini gelap kali dan saking penasarannya, dia nyalain handphone senternya kan, disorotnya ke arah colokan roll itu mengikuti kabel yang lagi nancep di induk colokan dekat pintu kamarnya. Dia cek, "Berani kali apa nggak aku nyalain aja lampu, Ayu, mager kali gue ya." Waktu dia cek, nggak ada orang. Ya, Ayu terdiam sebentar sambil dia mikir, "Aku ini udah tidur apa belum ya? Apa aku mimpi kali ya?" Antara shock dan percaya, akhirnya dibatalin dia ngecas handphonenya, Wak. "Nanti aja lah, tunggu pagi aja," pikirnya gitu. Dah, siapa itu yang narik colokan kau, Ayu? Nah, di malam berikutnya nih, berselang 3 harian lah dari kejadian tadi, Ayu balik lagi nggak bisa tidur, Wak. Tapi kali ini dia mainin handphonenya sambil dengerin lagu dengan menggunakan headset kan, buat ngilangin ketakutannya lah gitu. Nah, sekitar jam 3 subuh gitu, Wak, Ayu seperti mendengar ada suara orang lagi nyanyi di samping telinganya dengan sangat jelas. Padahal dia menggunakan headset dengan volume yang lumayan gede lah untuk ruangan yang hening kayak gitu. Kaget lah si Ayu kan, dilepaskan headsetnya, dia duduk diam gitu di atas tempat tidurnya kan, dan coba mendengarkan kembali suara yang tadi dia dengar untuk bisa memastikan kalau dia ini nggak salah dengar. Tapi ternyata
Yang dia dengar malah suara roda kursi belajarnya yang bergeser, seperti ada yang menarik, yang kemudian disusul dengan suara ketikan keyboard di meja belajarnya. Wahnya, tadi ada suara nyanyi, dilepas mau aku dengerin lagi, tiba-tiba ada suara nggak bunyi pula kursi aku, nggak bunyi pula, pokok gitulah Wak. Kursi bergeser, ada suara ketikan laptop. Akhirnya panik si Ayu kan, udah ketakutan kali dia cepat turun dari tempat tidurnya, dia nyalain saklar lampu dekat pintu masuk kamarnya kan. Dan setelah lampu menyala, ternyata tidak terjadi apa-apa. Posisi kursi belajarnya masih rapi Wak, rapat sama meja belajarnya. Nah karena takut malam itu, Ayu pun akhirnya memutuskan untuk tidur dengan lampu yang menyala sampai pagi. Dah, gak cuma sampai situ aja nih Wak, mohon maaf. Malam berikutnya nih Wak ya, Ayu kembali lagi gak bisa tidur, dia main handphone lagi. Tapi pada saat itu dia gak matiin lampu kamarnya, dia takut ya kan. Dan ternyata Ayu sempat merekam kejadian mistis yang terjadi di malam itu. Ini videonya. Bisa kalian tengok dengan jelas kan? Jelas sekali Wak. Dan itu kayak ditarik ujungnya gitu loh, bukan karena gesekan angin. Karena kan pakaian ada di sampingmu, kena ST aja gitu kan, kayak digeser tet gitu loh. Jelas sekali kan. Dan video ini direkam langsung oleh si Ayu dan langsung dikirim ke Putri lewat WA. Gak berani dia keluar dari kamarnya itu karena di situ kan dia berdiri berarti. Nah Putri yang memang langsung khawatir nengok adiknya ini pun langsung lari ke kamarnya si Ayu. Dia buka pintu yang di belakangnya kena tergoyang-goyang itu. Nah di saat Putri sampai di kamarnya Ayu, lampu kamar memang masih menyala dengan posisi Ayu yang masih duduk terpaku melihat ke arah pintu. Aduh, Putri pun masuk, dia langsung ngecek ke belakang pintu tuh, ya nggak ada apa-apa. Siapa itu yang narik mu kenahu? Kayak sholat dok, sholat, saya mau kena yang ditariknya kan Wak. Iya pasti maunya si Ayu ini sholat, tapi nggak usah aku takutkan kayak gitu. Dan nih, ada lagi nih Wak, satu kejadian lagi. Tepatnya pada tanggal 28 September tahun 2018. Saat itu hari Jumat jam 17.45. Pas kali bertepatan dengan gempa berkekuatan 7,4 skala Richter yang sempat mengguncang Palu kan. Nah semenjak itu Putri sekeluarga nggak ada yang berani tidur dalam rumah Wak. Ditambah memang keadaan rumah kan memang berantakan kali, semua perambotan rumah berjatuhan. Dengan keadaan gelap, aliran listrik juga sempat putus dan nggak ada sinyal ya kan. Nah Putri sekeluarga pun memutuskan untuk tidur di halaman rumah beratapkan langit. Nah pada saat itu anggota keluarga yang perempuan berjejer tuh dengan kasur spring bed yang sama, dan yang laki-laki tidur terpisah dengan spring bed yang lain. Nah posisi mereka pada saat itu dekat dengan garasi motor Wak. Jadi pas kali di depan pintu garasi motor tuh jadi posisi tidurnya tuh Ayu, Bunda, Kiki adik Putri yang kedua, baru si Putri. Nah karena memang waktu itu Palu masih terus diguncang gempa setiap jamnya Wak, jadi mereka ini pun tidur kayak tidur-tidur ayam gitulah. Nah di saat inilah Wak, Putri nggak sengaja ngeliat Ayu nih ngejepret sesuatu ke arah pintu garasi. Terus ditanyalah sama Putri kan, ngapa dek? Ayu jawab singkat aja, nggak. Mungkin pada saat itu dia nggak mau nambah kepanikan semua orang Wak ya, jadi dia belum mau cerita. Barulah kebesokan paginya Putri sekeluarga ini dibuat geger dengan foto hasil jepretan si Ayu setelah Ayu menunjukkan foto ini. Nah, kalian tengok itu. Sejelas itu si kakak ini diri di situ, Wak. Rambutnya ya Allah, Ayu, kok nggak takut kena gempa di dalam itu? Kak Gunti keluar ngapa kau? Sejelas itu Wak, sejelas itu, kalian bisa lihat kan. Dan sebenarnya juga masih banyak lagi cerita-cerita dari si Ayu ini Wak. Saking seringnya dia mengalami gangguan-gangguan mistis ini dia sampai udah dia terbiasa aja dan menganggap gangguan-gangguan itu adalah hal yang biasa. Sampai detik ini pun Ayu masih sering cerita soal apa aja yang dia alami kepada si Putri dan keluarganya. Ayu, ini perkara IndiHome kali ya. Hiram kali Wak, bisa sejelas itu. Dari video foto bisa sejelas itu. Yuk, jangan malu-malu yuk kalau mau menceritakan lagi sama kami yuk. Jangan ke Putri sama keluargamu aja yuk. Kami pun pengen denger lagi yuk. Ya kan? Ayo kita lanjutlah ke cerita terakhir. Udah takut di sini loh. Oke Wak, kisah ketiga atau terakhir ini yang bakal aku ceritain datang dari wawa aku yang bernama Santi dari Bandung. Halo Santi, halo Bandung. Nah awal ceritanya Wak, Santi ini lagi nemenin ibunya yang lagi jagain suaminya atau bapak Santi yang sakit dan dirawat di salah satu ICU di rumah sakit di kota Bandung. 3 hari Wak Santi ini nemenin ibunya di rumah sakit itu. Nah hari pertama sama kedua tidak ada kejadian aneh menurut dia. Sampai akhirnya masuk di hari ketiga, bukan aneh lagi Wak, tapi ini sempat seperti mengancam nyawanya si siapa tadi, Santi.
Nah pada saat itu ayah Santi ini sudah bisa dipindahkan ke ruang inap biasa. Santi pun membantu ibunya untuk membawa barang-barang untuk bisa dipindahkan. Nah posisi Santi pada saat itu masih sekolah kelas 2 SMK. Karena masih sekolah jadi dia selama 3 hari ini harus bolak-balik lah kan antara sekolah dan rumah sakit. Nah singkat cerita pada malam harinya, di malam ketiga ini pada saat itu Santi tidur di bawah ranjang bapaknya sama ibunya. Nah subuh hari sekitar jam 4:30 pagi, Santi pun memutuskan untuk bersiap-siap ke sekolah kan Nah waktu itu Santi diantarkan ibunya ke WC yang tempatnya ada di belakang tempat ruang inap bapaknya. Nah di depan WC itu memang ada sekitar 2-3 tempat tidur pasien yang ada tutupannya. Lebih tepatnya seperti keranda Nah, waktu di situ ibunya Santi ini sempat nanya kan, kamu mau ibu temenin? Santi bilang nggak usah bu, kata ibu udah sana balik aja jagain bapak lagi. Karena memang pada saat itu Santi nggak ngerasain takut atau apapun Santi ini pun memang orangnya sedikit pemberani, meskipun katanya dia ini gampang kali kesurupan semenjak kelas 6 SD. Nah dah lah tuh, masuklah kan si Santi ini ke dalam kamar mandi itu, dan ibunya balik lagi ke kamar bapaknya. Nah di ujung WC itu ada jendela kecil, dan saat itu di luar masih gelap gulita, masih jam 4:30 ya kan. Dan di WC itu juga ada kayak pembatas tembok gitulah antara tempat mandi dan ganti baju. Bisa kalian bayangkan lah ya tempatnya. Dan di saat mau bersiap-siap mau mandi, pada saat itu memang sekolahnya si Santi ini mewajibkan untuk berhijab. Jadi si Santi ini pun memastikan supaya rambut ini gak basah. Jadi diikatnya lah itu rambutnya kan. Nah pada saat si Santi ini sedang mengikat rambutnya tiba-tiba ada suara yang ngomong dalam bahasa Sunda. Dia bilang, tong dikucir bu nak, jangan diikat rambutnya. Di situ kagetlah si Santi kan. Wih, suara siapa itu? Tapi si Santi yang memang dasarnya pemberani cuma bisa bilang dalam hati, assalamualaikum, saya numpang mandi ya, bentar lagi mau berangkat sekolah saya ini, kata dia. Udah lah tuh gak ada lagi suara itu Mulai mandilah si Santi ini kan, ya seperti biasa lah kan, gosok gigi, pakai sabun, sampai akhirnya Santi ini mau ngangkat gayung buat guyur sabun di badannya itu Nah tiba-tiba waktu dia mau narik gayung mau berbilas itu, ada yang narik tangannya Santi sampai jatuh gayungnya itu ke lantai Dan kalian tahu waktu jatuh itu apa yang ditengok sama Santi? Santi lihat kan tadi ada jendela kecil di kamar mandi itu kan, ada wajah wanita hancur kali serem kali kata si Santi ini hancur mukanya nengok ke si Santi. Langsung spontan teriak sekencang-kencangnya lah si Santi ini kan Nah waktu ini si Santi memang mau langsung lari tapi kalian tahu apa yang terjadi? Ya Allah nih kasihan ini. Pas si Santi mau lari, rambut si Santi ini kayak ditarik, dijambak gitu terus kepalanya dibentur-benturkan ke pembatas WC atau tembok. Buah. Sampai akhirnya pingsan si Santi di kamar mandi itu. Bayangkan sama kalian. Kamar mandi itu kosong, gak ada orang. Cuma cewek muka hancur yang ada di luar jendela itulah. Jambak. Puar tembok, ya Allah sakit kali tuh. Dah pingsan kan si Santi. Dan di saat Santi ini udah sadar dia langsung nengok lagi ke jendela. Hari udah mulai terang nih. Dia tengok, dia periksa kepalanya, untung gak ada yang berdarah tapi sakit kali kepalanya itu ya. Kalian bayangin lah. Dah dia berdiri, dipakai baju seragamnya langsung kan. Langsung dia lari ke ruangan bapak ya. Disitulah Santi langsung peluk mamanya. Dia nangis kencang kali saking takutnya Dan langsung lah dia ceritain apa yang baru saja dia alami ke orang tuanya. Ibu sama bapak Santi terkejut lah kan, ya Allah, panik juga kan. Mama juga sempat bilang, pantesan kok kamu lama kali mandinya. Udah kamu tenang ya sayang, tenang dok, minum dulu apa segala macam lah. Setelah si Santi ini agak tenang, barulah dia buka handphonenya untuk minta jemputan buat sekolah. Nah di saat itu dia lihat jam sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi. Jadi kurang lebih hampir 2 jam si Santi itu pingsan di kamar mandi itu Dan tidak ada satu orang pun yang tahu pada saat itu. Sampai 3 hari kepala si Santi ini sakit kali sampai gak bisa tidur. Yang terus ada di bayangan Santi itu yaitu cuma si muka cewek wanita hancur. Muka cewek wanita hancur, muka hancur si wanita yang ada di toilet itu. Karena saking hancurnya, saking menyeramkannya tuh loh, dan saking gak kuatnya si Santi ini ngenahan rasa sakit di kepalanya kan Santi pun akhirnya sempat minta kayak air doa lah gitu ke saudaranya yang memang bisa menyembuhkan hal-hal seperti itu. Dan ternyata menurut saudaranya, wanita yang dilihat dan ngerjain Santi pagi buta itu adalah korban kecelakaan yang meninggal di rumah sakit itu. Dan dia pengen ada teman nih yang sama-sama hancur muka. Makanya lah dia narik rambut si Santi, dibentur-benturkan kepala Santi itu ke tembok kan, supaya sama-sama hancur muka dan bisa jadi teman dia. Ya Allah. Dan sejak kejadian itu ibunya Santi ini pun ngelarang si Santi untuk pergi ke rumah sakit itu lagi. Itu nih, ini dahsyat sih menurut aku gangguannya sempat geger otak. Mana kok Santi tuh masih selamat kok, panjang umur ya Santi, sehat-sehat, jangan ke rumah sakit itu lagi kecuali kepepet kali ya. Oke jadi itu tadi beberapa kisah horor Gimana menurut kalian, yang mana yang paling seram? Kalau tanya sama aku pasti semuanya yang seram. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan pengalaman horor dari part 1 sampai part ini, kalian boleh langsung ke playlist setelah video ini. Di ending video ini nanti
nanti ada playlist, kalian klik aja lah, itu ada 1 sampai sekarang. Dan buat kalian juga yang pengen berbagi kisah horornya dan pengen aku up di video malam Jumat aku, boleh langsung kirim kisah lengkapnya ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku, Wak ya. Yang kisahnya belum ku up, sabar menanti, Wak. Karena ada banyak sekali cerita yang masuk dan kami juga akan menyeleksi kisah-kisah yang kami anggap sangat menyeramkan dan epic yang bisa aku sajikan kepada kalian untuk menambahkan koleksi cerita horor kalian ya kan. Makasih buat Wawa semuanya. Jangan kalian pikir kami gampang menyeleksi itu ya. 9 orang di sini, 6 orang aku suruh baca juga satu-satu biar terbagi semuanya. Dan kalian pikir pada saat ngebaca itu kami nggak begidik-gidik? Kalian pikir si Bana waktu baca itu dalam ruangan nggak langsung pergi keluar saking takutnya? Banyak cobaan kami baca cerita horor kalian tua ya. Tapi kirim aja lah terus. Aku makin ku baca tuh makin seru tapi makin takut aku. Kadang kan ada yang bilang ya, katanya kalau misalnya dia dibahas atau dia nggak usah aku bahas lagi. Ya kan, katanya kalau misalnya dia dibahas nanti dia bisa datang gitu. Nah itulah mungkin kenapa setiap kali aku syuting ini begidik aku, baca cerita kalian begidik aku, kaki aku lemas. Sering, apalagi setelah tadi nengok videonya siapa deh, Ayu kan. Udah lah, kita akhiri dulu malam Jumat kita ini. Hati-hati sudut kalian atau di atas lemari, enggak bawa kolong tempat tidur, Wak. Takutnya ada. jangan maaf aku cuma bercanda. Ya takutnya ada sih, Wak, tapi coba nggak usah dilihat aja ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.